Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi S1 Pendidikan Matematika. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rosita Sari, 2. Saya sendiri Ulfanur Rahmawati, yang ketiga Muhammad Asar, yang keempat Mulyati, dan yang kelima Nurbaiti Larasati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ulfanur Rahmawati. Rasionalisasi pendekatan keterampilan proses. Dalam satu kegiatan pembelajaran, dikatakan terjadi pembelajaran apabila terjadi proses perubahan perilaku pada diri siswa, sebagai hasil dari hasil satu pengalaman. Definisi belajar dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, aspek hasil belajar. Yang kedua, aspek proses belajar. Aspek hasil belajar itu sendiri terdapat 3 aspek, yaitu domain atau ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Yang kedua adalah aspek proses belajar. Aspek proses belajar merupakan proses internal yang kompleks melibatkan ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, dan masih banyak lagi. Hasil belajar sendiri hakikatnya adalah perubahan tingkah laku atau berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Selanjutnya yaitu tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ada yang tahu apa tujuan pokoknya? Nah, tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran diolah secara operasional adalah membelajarkan siswa dan siswi agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan menerapkan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengalaman intelektual, emosional, dan fisik. Yang ketiga, penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian. Pengertian pendekatan keterampilan proses dan kaitannya dengan pendekatan CBSA. Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan yang telah ada pada dalam diri. Keterampilan proses dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. PKP sebagai wahana penemuan dan pengembangan. B. Siswa berperan pula menunjang pengembangan keterampilan proses pada diri siswa. C. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan fakta, konsep, serta prinsip pengetahuan. Penerapan CBSA dalam proses belajar mengajar, yaitu masyarakat yang menghendaki pendidikan masa seumur hidup untuk mempersiapkan siswa menghendaki hal tersebut. CBSA harus tercermin dalam kedua hal di atas, yakni dalam satuan pengajaran dan dalam praktek pengajaran. CBSA harus memikirkan hal-hal apa yang akan dilakukan serta menuangkannya secara tertulis ke dalam satuan pelajaran. Metode belajar dan alat bantu pengajar diusahakan dan dipilih oleh guru agar menumbuhkan belajar aktif siswa, bukan mengajar aktif dari guru. Tempat proses guru sebagai pemimpin dan fasilitator belajar bagi siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurbaiti Larasati. Ada yang tahu ciri-ciri proses dalam belajar itu apa aja? Nah, ciri-ciri proses dalam belajar adalah sebagai berikut. A. Situasi kelas menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas. B.
Guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah. C. Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi siswa. D. Kegiatan belajar siswa bervariasi. E. Hubungan guru dan siswa sifatnya harus mencerminkan hubungan manusiawi, bagaikan hubungan anak dengan bapak, bukan hubungan pemimpin dengan bawahan. F. Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan suasana yang mati. G. Belajar tidak hanya diukur dan dilihat dari segi hasil yang dicapai oleh siswa. H. Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan. I. Guru senantiasa menghargai pendapat para siswa. 2. Rasionalisasi pendekatan keterampilan proses sebagai bagian dari CBSA. Rasionalisasi pendekatan keterampilan proses dalam pengajaran agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadi belajar pada diri siswa. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek hasil belajar, yakni perubahan perilaku pada diri siswa. Yang kedua, aspek proses belajar, yakni sejumlah pengalaman intelektual, emosional, dan fisik pada diri siswa. Jenis-jenis keterampilan dalam keterampilan proses. A. Mengamati, B. Mengklasifikasikan, C. Mengkomunikasikan, D. Mengukur, E. Memprediksi, F. Merancang penelitian, G. Bereksperimen. Penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran. Untuk keterampilan dasar yakni mengobservasi dan mengkomunikasikan pengembangannya tidak berhenti hanya pada jenjang sekolah dasar. 10 keterampilan terintegrasi tersebut akan diuraikan berikut ini. 1. Mengenal variabel. 2. Membuat tabel data. 3. Membuat grafik. 4. Menggambarkan hubungan antar variabel. 6. Menganalisis penelitian. 7. Menyusun hipotesis. 8. Mendefinisikan variabel. 9. Merancang penelitian. 10. Bereksperimen.